Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan semangat. Jumpa lagi bersama Ustazah Mira. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta membuat ringkasan teks. Pada minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks bacaan. Masih ingat kalian apa itu gagasan pokok? Ya, benar. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok juga disebut dengan kalimat pokok atau kalimat utama. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri gagasan pokok. Apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Itulah ciri-ciri dari gagasan pokok. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari gagasan pokok, kita akan mengetahui ciri-ciri dari gagasan pendukung. Masih ingat apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung juga disebut dengan kalimat pendukung. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak dapat menjelaskan secara lengkap. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang Ustazah mempunyai sebuah contoh teks bacaan yang berjudul Bermain dan Belajar Bersama. Dengarkan baik-baik ya. Ustazah akan membacakannya. Bermain dan belajar bersama. Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Bella berasal dari Jawa. Lucy berasal dari Nusa Tenggara Timur. Edo berasal dari Papua. Udin berasal dari Jakarta. Dan Putu berasal dari Bali. Mereka bermain permainan tradisional engklek. Putu sedang mendapat giliran bermain. Bella, Udin, Lucy, dan Edo menunggu giliran bermain. Mereka mengamati cara bermain Putu. Dari teks bacaan ini, kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Pada kalimat pertama, Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama merupakan kalimat pokok atau kalimat utama. Jadi, pada kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok. Sedangkan pada kalimat lainnya adalah kalimat pendukung. Jadi, pada kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, itulah tadi contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks bacaan.
Setelah kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita akan belajar tentang ringkasan. Pasti kalian sudah pernah kan mendengar kata ringkasan? Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan sebuah penyajian peristiwa yang panjang disajikan secara singkat. Setelah kalian mengetahui pengertian dari ringkasan, sekarang kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan dalam suatu teks bacaan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, membaca bacaan dengan cermat. Kedua, mencatat gagasan pokok atau hal penting dalam bacaan. Kemudian yang ketiga, menuliskan kembali gagasan tersebut sesuai urutan dengan bahasa yang lebih ringkas. Nah, itulah cara bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan dalam suatu teks bacaan. Anak-anak, kita telah belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan dalam suatu teks bacaan. Sekarang, tugas kalian adalah kerjakan halaman 59 di buku tematik 1. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa difoto dan kirimkan ke link di bawah ini. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, ceria, dan semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.